Halo Sri Kandis TC, bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel TC Idea Official. Oke, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan sistem ekonomi campuran. Nah, coba diperhatikan terlebih dahulu di video ini atau di tampilan halaman depan ini. Di sisi sebelah kanan itu ada gambar. Kira-kira gambar apa? Coba diperhatikan. Oke, sudah tahu gambar apa? Atau gambar ini ada di mana, begitu ya? Sudah? Oke, kalau sudah, gambar ini ada di mana? Ya, ini ada di lambang negara kita ya, Pancasila. Nah, kenapa saya menampilkan gambar ini? Karena di Indonesia sendiri, berdasarkan literasi yang saya baca, menggunakan sistem ekonomi campuran yang diberi nama sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi, begitu ya. Boleh nanti literasi yang teman-teman baca, silakan. Nanti kalau mungkin Pak Anton belum menyampaikan secara jelas, silakan boleh mencari literasi yang berbeda. Oke, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Oke, baik. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta di sini adalah masyarakat ya, saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Jadi terjadi kolaborasi ya antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan sistem ekonomi liberal di mana semua diserahkan ke pasar misalnya ya. Berbeda dengan sistem ekonomi komando yang semuanya diserahkan kepada pemerintah. Kalau ini ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai batas tertentu pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Jadi pemerintah tidak lepas tangan, begitu ya kira-kira ya. Nah, tujuan pemerintah dalam campur tangan ini adalah agar perekonomian tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Nah, salah satu yang saya ambil contoh di sini di Jakarta, di mana kita melihat dari sisi transportasi, di sana ada yang namanya Transjakarta, di mana Transjakarta ini adalah ya lembaga transportasi milik daerah atau pemerintah daerah DKI Jakarta. Sedangkan kalau Gojek kita tahu ya, kita juga sering menggunakan aplikasi ini ya. Kita bisa pesan secara online. Nah, kalau ini kan jelas ini milik swasta atau masyarakat. Nah, antara kedua transportasi ini saling melengkapi ya. Saling melengkapi untuk mendukung tentunya perekonomian yang ada di Jakarta dan secara umum di Indonesia. Karena kita tahu di Gojek ini ya sudah di berbagai provinsi yang ada di Indonesia sudah beroperasi, begitu ya. Mungkin di tempat kalian tinggal juga sudah ada yang namanya Gojek gitu ya, sudah lama itu ya. Oke, berikutnya ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Nah, yang pertama, hak milik atas barang konsumsi diserahkan kepada individu, sementara pemilikan terhadap sarana produksi yang vital dikuasai oleh negara. Salah satu yang saya ambil contoh adalah kaitannya dengan bahan bakar minyak ya, yang dikuasai oleh siapa? Oleh negara. Karena ini dianggap oleh negara itu vital bagi kelangsungan ya perekonomian di negara kita, maka dikuasai oleh negara. Walaupun ada beberapa ya produsen minyak juga yang menjual produknya di Indonesia ini dari luar negeri. Di Jakarta sana beberapa ada. Mungkin teman-teman bisa browsing nanti ya. Berikutnya ciri yang kedua, kesempatan kerja penuh dan jasa kolektif terhadap prioritas yang tinggi. Maksudnya apa di sini? Bahwa di suatu negara itu semua tenaga kerja itu dapat bekerja, jadi tidak ada yang menganggur. Jadi kesempatan kerjanya lebih banyak daripada tenaga kerjanya. Jadi intinya semua bisa bekerja.
Ciri yang berikutnya, harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga ikut campur menentukan kebijakan. Nah, salah satu yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah kebutuhan pokok ya, yaitu beras. Pemerintah melalui Bulog itu sering mengadakan operasi pasar. Kenapa dilakukan? Supaya harga beras itu tidak melonjak ya tajam. Karena kalau harganya mahal maka masyarakat mau makan apa begitu ya. Karena beras itu menjadi salah satu kebutuhan pokok di negara kita. Oke, baik. Semoga paham sampai di sini ya. Ciri berikutnya, pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan bertanggungjawab atas distribusi pendapatan yang lebih merata. Nah, salah satu contoh ya jaminan sosial yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Jadi memberikan fasilitas kesehatan begitu ya. Ada juga BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang baru hangat adalah tentang subsidi atau BLT bagi pekerja swasta ya dengan gaji di bawah 5 juta itu akan mendapatkan subsidi begitu ya, supaya apa? Ya, mendorong daya beli khususnya para pekerja dengan gaji di bawah 5 juta itu dapat lebih baik atau meningkat. Ya, nanti ke depan harapannya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Ya, oke, baik. Nah, kelebihan sistem ekonomi itu ada berapa ya yang campuran? Di sini saya menampilkan 3. Yang pertama atau A, pertumbuhan ekonomi akan teratur dan stabil karena adanya campur tangan pemerintah. Sekali lagi kalau kita bekerja sama itu pasti akan lebih nyaman atau stabil teratur. Contoh kalau teman-teman juga melakukan suatu kerjasama, di situ pasti akan lebih baik lah. Jadi saling melengkapi begitu ya. Yang B, memicu kreativitas dan inisiatif. Jadi inovasi itu pasti akan terjadi ya, berkolaborasi menciptakan sesuatu yang baru. Terakhir C, adanya campur tangan pemerintah dapat memperkecil pengaruh monopoli. Jadi swasta ya atau masyarakat itu akan sedikit yang melakukan aktivitas monopoli. Ya, monopoli itu apa? Hanya ada satu penjual atau produsen. Kalau itu terjadi di masyarakat, maka akan sangat merugikan masyarakat atau negara tersebut, karena harga nanti bisa dimainkan oleh masyarakat. Makanya yang perusahaan-perusahaan yang vital dikuasai oleh pemerintah. Itu ya kira-kira itu kelebihannya. Untuk kelemahannya, untuk sistem ekonomi campuran, jadi sulit menentukan unsur yang benar sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan ketelitian dan kejelian. Jadi untuk mengambil suatu kebijakan itu pemerintah banyak yang harus dipertimbangkan. Ya, sekali lagi banyak yang harus dipertimbangkan. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa Pak Anto sampaikan untuk materi sistem ekonomi campuran ini. Kalau teman-teman membutuhkan literasi lagi, silahkan boleh browsing di internet atau baca buku ini ya. Silahkan, boleh menambahkan. Dan kalau mau diskusi juga boleh, nanti silahkan berkomentar di video ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.